ternyata ibu hamil PR-nya bukan kehamilan doang. Bukan sama dokter objin doang Tuh, gitu ya. kalau di area areola itu ada yang gerinjel-gerinjel, bener Pak? Coba perhatiin. Pentil istri Bapak pasti ada gerinjel-gerinjel ya kan? Padahal IMD itu menjadi batu loncatan yang sangat penting terhadap kesuksesan menyusui, Mbak. Jadi yang harus ibunya lakukan di 3 hari pasca melahirkan adalah IMD, rooming in, bedding in, lalu skin to skin. Salah satu ciri bahwa ASI-nya sudah keluar adalah mekoniumnya si bayi keluar, yang hitamnya itu. Atau ada suami yang hilang selera total. Sama istrinya ada juga. Baby blues itu bukan pada istri doang ya? loh, bapaknya juga terkejut dia sama kehidupan baru ini. Dia hilang selera terhadap istrinya sangat mungkin, entah itu dia trauma ngeliat proses melahirkan, terus dia ngeri lihat, maaf ya, Meki istrinya keluar kepala bayi, sehingga begitu dia mau berhubung pikiran dia tuh ke situ ada juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bincang Bumil. Hari ini aku kedatangan oleh Mbak Citra. Halo, assalamualaikum semuanya. Thank you Mbak Tika udah ngundang aku. Oke, beliau adalah seorang konselor penyusui, penulis buku bestseller juga, sekaligus sosok yang gak pernah absen menyuarakan pentingnya kewarasan ibu dalam mengasihi. Thank you so much Kak Citra. Ini aku manggilnya apa sih? Mak Aji, Mak Cit gitu. Kalau netizen manggil aku Mak Aji, Oke. ya kan. Tapi kalau Mbak Tika mau manggil Mak Cit, ya kan boleh. Mau manggil OKB orang kaya barokah boleh. Apa aja boleh. Banyak ya ini istilahnya ya. Oke. Nah, di Bincang Bumil itu banyak banget viewernya itu adalah para bumil. Nah, kalau bumil itu kayaknya nggak lengkap kalau cuman bahasnya tuh tentang janin, kandungannya aja, tapi juga yang trimester keempat ini, Macit ya. Nah, di trimester keempat itu kan kita kayaknya nggak jarang banget yang bahas tentang kenapa sih, apa sih pentingnya gitu ya. Nah padahal waktu pas baby lahir itu yang langsung di hadapan kita tuh Bayinya mau diapain? ini harus diapain, Mau dikasih harus apa nih? gitu. Nah Benar-benar. itu langsung ternyata ada fase tersendiri yang kita jarang bukan sering dibahas, cuman ini banyak yang nggak ke notice nih gitu. Setuju. Nah makanya itu persiapan menyusui itu harus kita bicarakan dengan detail. Nah makanya aku langsung undang Macit di sini untuk kita bahas tentang persiapan menyusuinya. Sepakat, setuju 100%. Oke. Nah untuk pertanyaannya nih, sebenarnya kapan sih waktu yang ideal nih buat para bumil untuk belajar nyusuin? Atau harus bayi baru lahir baru belajar kan? Enggak nih, jelas makanya kenapa kita bahas ini gitu ya. Atau dari trimester 1 gitu. Gini, aku setuju sama Mbak Tika. Kebanyakan bumil itu pada saat dia hamil, dia fokus sama kehamilannya, kesehatan kehamilan bagi dirinya dan juga bagi janinnya, terus juga kecukupan gizinya, suplemennya, pertumbuhan perkembangan bayinya. Dan di Indonesia itu nih Mbak, ibu hamil itu semasa hamil murni dipegang objin aja. Ya, Iya. murni dipegang objin aja, sehingga pada saat ibunya lahiran nih, dia udah gak ada yang handle nih, ya kan, yang handle cuma dokter anak. Dan juga kalau misalnya dia terpapar konselor laktasi, dia akan panggil konselor laktasi gitu. Nah sayangnya nih Mbak, belum semua rumah sakit di Indonesia atau vaskes di Indonesia yang yang ngehandle ibu yang baru lahiran itu mereka dilengkapi dengan keilmuan laktasi, belum semuanya. Betul banget Nah sih. terus padahal nih Mbak, kalau kita mengikuti WHO, jadi di WHO itu ada yang disebut dengan 7 kontak laktasi Mbak. 7, aku baru tahu nih, benar dengar. baru tahu. Dan ini nggak semua sering digaungkan. Jadi 7 kontak laktasi adalah 7 waktu di mana ibu dan keluarga, garis bawahi ya, dan keluarga itu bertemu dengan konselor laktasi. Ini adalah rekomendasi dari WHO. Nah, kapan aja 7 waktu tersebut? Ini akan menjawab pertanyaannya Mbak Tika nih. 7 waktu tersebut ada 7 waktu plus disebutnya. Waktu yang pertama adalah saat ibunya usia kandungannya itu 7 bulan. 7 bulan. Artinya dia hamil 7 bulan, dia sudah harus bertemu Konselor laktasi. Nah, itu Sayangnya pada saat dia masih dihandle sama objin, aku sih berharapnya ada perubahan kebijakan di kalangan objin atau apapun itu, bahwa ibu yang sedang hamil 7 bulan alangkah baiknya di refer
dikasih rujukan untuk ketemu sama dokter atau konselor laktasi. Nah, udah ada sih beberapa tempat yang aku tahu objinnya juga bahkan udah konselor laktasi nih. Ya, aku tahu ada beberapa objin yang udah konselor laktasi dan ada juga beberapa tempat yang objinnya itu satu area sama dokter laktasi sehingga di usia kandungan 7 bulan dia wajib tatap muka sama konselor laktasi. Nah, itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua adalah saat ibu hamilnya itu usia kandungannya 9 bulan. 9 bulan. Jadi saat hamil ketemu konselor laktasi dua kali. 7 Betul. bulan sama 9 bulan. Nah, Oke. nanti ngapain aja tuh bumil di situ? Dia akan diedukasi tentunya seputar manajemen laktasi pada umumnya. Dan kalau ibunya bekerja, dia akan diberikan edukasi gimana caranya maintain produksi ASI-nya selama dia bekerja supaya sukses ASI sampai 2 tahun. Dan yang diedukasi ya teman-teman, itu bukan hanya ibunya saja. Suaminya Itu yang kayaknya penting nih ya. dan mertuanya. Plus. Oke. Jadi ibu-ibu kalau kalian datang ke konselor laktasi atau dokter laktasi jangan sendirian. Bahwa suaminya wajib kehamilan terjadi karena perbuatan siapa netizen? Bapaknya. Sehingga bapaknya yang bertanggung jawab memastikan nafkah ASI terpenuhi ke si bayi. Terus juga wajib dibawa mertuanya. Karena udah ada penelitiannya nih Mbak, mohon maaf ya. Pendidikan mertua gitu. Bener Mbak. Kaget nih saya. Kaget ya. Jadi ada penelitian intinya kesuksesan menyusui itu juga dipengaruhi oleh circle utama dan salah satunya mertua. Jadi kalau mertuanya suportif itu tingkat keberhasilan menyusuinya lebih tinggi. Ya. Mertua terus pengasuh. Pengasuhnya juga wajib dibawa. Apalagi untuk yang ibu pekerja kan pasti dia sudah harus punya plan dari sejak hamil siapa yang akan mengasuh bayi ini. Kalau yang mengasuh kerabat serumah oke. Tapi kalau dia harus hire dari luar, aku sarankan dia hire dari sejak dia masih hamil. Nah, supaya nanti begitu udah masuk kerja urusan domestik tuh udah beres semua. Jadi aku selalu sarankan coba cari orang yang akan ngurus rumah dari sejak hamil supaya kita udah kenal dulu sama Udah tahu orangnya, habitnya udah juga, tahu habitnya ya. kan yang ngurus anak ya, Iya. bukan ngurus apa gitu loh. Iya. Ngurus anak nih sangat precious gitu kan. Udah tahu teredukasi tentang ASI, terus cara pemberian ASI-nya juga penting, dia harus tahu semuanya. Nah, ini 2 waktu. Waktu yang ketiga untuk ketemu konselor laktasi lagi adalah saat IMD. 7 kontak laktasi IMD. Habis lahiran. Nah, Mbak, jadi Mbak Tika nih masalahnya banyak ibu menyusui yang dia pikir banyak ibu hamil yang dia menyerahkan sepenuhnya pada dokter objinnya tanpa dia tahu bahwa enggak semua vaskes, enggak semua nakes itu pro terhadap IMD, inisiasi menyusui dini. Padahal IMD itu menjadi batu loncatan yang sangat penting terhadap kesuksesan menyusui, Mbak. Ya. Jadi ini mohon maaf saya mau pinjam bonekanya. Ini ada nggak ibu-ibu di sini yang baru lahiran nih ditempelin pipi gini? Mohon maaf itu bukan IMD ya guys. Bukan buat IMD. foto ya, buat foto ya. Ya, ini bukan yang foto-foto ya tempelin pipi doang. Itu cuma gak ada semenit tuh si bayi nempel. Itu bukan IMD guys ya. IMD itu bayi ceprot nih keluar. Kan dia keluar langsung ditaruh ke dada ibunya dalam keadaan belepetan ini si bayi. Jadi jangan dicuci dulu. Kalaupun mau dicuci dibersihin boleh dielap-elap tapi tangannya dalam kondisi basah. Tangan bayinya itu jangan ikut dilap. Tangan bayinya nggak boleh dilap ya? Jangan dilap karena aroma ketubannya itu sama seperti pentil ya. Oke. Jadi kalau Mbak mau tahu, ini namanya pentil ya. Ini kan kalau di area areola itu ada yang gerinjel-gerinjel, bener Pak? Coba perhatiin. Pentil istri Bapak pasti ada gerinjel-gerinjel ya kan. Itu namanya kelenjar Montgomery dan itu tuh mengeluarkan seperti minyak ya yang aromanya seperti ketuban. Makanya bayi pada saat dia baru lahir, taruh di sini dia akan otomatis mencari sesuatu yang aromanya familiar dengan tangannya yaitu pentil ibunya, areola ibunya. Dan karena warnanya juga sangat kontras ya, terlihat sangat gelap, dia akan otomatis arah ke situ sendiri tanpa perlu diarah-arahin. Dia akan jalan merangkak sendiri ke situ. Nah, jadi yang ketiga IMD itu sangat penting. Untuk yang lahiran normal 1 jam, untuk yang lahiran sesar itu 2 jam loh IMD-nya. 2 jam. 2 jam ternyata guys. Sebentar. Tapi Kita tahulah prakteknya. Maka dari itu ibu wajib janjian sama objinnya dan wajib janjian sama dokter anaknya nanti akan menghandle lahirannya bahwa
Dok, saya mau IMD, ingetin terus sampai kita tuh kayak pasiennya nyebelin gitu loh. Dok, saya mau IMD, pokoknya saya mau IMD, saya nggak mau tuh, saya mau IMD. Nah, kita ngomong supaya nanti suhu ruangannya disesuaikan. Kalau ibunya lahiran sesar, nanti suhu ruangannya akan disesuaikan tuh supaya nggak terlalu dingin, nggak terlalu apa buat bayi gitu. IMD nih, kontak yang ketiga. Kontak yang keempat adalah 3 hari pasca melahirkan. Oke. Ya, 3 hari pasca melahirkan. Iya. Sering dengar nggak sih guys, 3 hari pasca melahirkan nih, ada ngomongan gini, aduh ASI aku nggak keluar, ASI aku nggak ada. Iya, sering banget. Sering banget. Sering banget. Itu adalah masalah sejuta umat, Iya. ya kan? Padahal guys, 3 hari pasca melahirkan itu adalah transisi hormon kehamilan ke hormon menyusui. Menyusui. Tubuh ibu hormonnya masih transisi, sehingga ASINya nggak langsung cerot keluar kayak keran gitu ya. Dipencet aja paling cuma keluar setitik guys. Nah, ini sering menjadi jebakan Batman di mana mertua muncul nih tiba-tiba ya, atau orang tua atau orang yang dituakan di keluarga, dia ngomong, coba dipencet-pencet pula kan teteknya sama dia, nggak ada nih ASINya nih, ayo langsung beli sufor. Itu sering terjadi di hari ketiga, di 3 hari pasca melahirkan. Padahal tahu nggak sih, bayi yang baru lahir itu 3 hari pasca melahirkan dia punya cadangan makanan yang disebut brown adipose tissue, yang mana dia itu tidak perlu dikasih sufor. Karena cadangan makan masih ada. Jadi tubuh ibu transisi hormon 3 hari, bayi punya cadangan makanan 3 hari, itu Allah yang mendesain kayak begitu. Udah didesain sempurna kayak gitu loh ya. Sempurna itu guys. Jadi tidak perlu ada namanya sufor di sini, ya. Apa yang perlu ibu lakukan di 3 hari pasca melahirkan? IMD yang tadi udah aku bilang, lalu rooming in bayi berada dalam ruangan yang sama dengan ibunya, bukan ibunya di sini bayinya di ruangan bayi, enggak. Rooming in lalu bedding in dalam satu bed. Maka aku sarankan ibu yang baru lahiran tolong banget kurang-kurangin ketemu tamu. Ya, supaya di 3 hari itu pada saat tubuh ibu transisi itu dia bisa fokus menetek anaknya, bisa fokus skin to Fokus skin. ke diri sendiri dan si kecil Si ya. bayi. Bukan ke fokus ke tamu. Tamu yang mau ngasih hadiah berupa harta, benda boleh, yang nggak ngasih mending jangan usah masuk sih kataku ya. Iya, betul. Ini maksudnya suaminya yang harus menemui tamu, terus sampaikan aja nih suami harus jadi garda nih Mbak. Mohon maaf ya, istri aku dan anak aku lagi istirahat. Jadi ketemunya sama suami aja untuk mengentertain tamunya, gitu kan. Termasuk tamu mertua ya. Kan culture di Indonesia gitu ya kan, semua tamu berduyun-duyun datang kan ya, nggak mau tahu mau ibunya lagi capek atau enggak. Nah, jadi yang harus ibunya lakukan di apa namanya 3 hari pasca melahirkan adalah IMD, rooming in, bedding in, lalu skin to skin ya. Jangan lupa. Nah, itu supaya ASINya cepet keluarnya akan cepet banget. Dan nanti dampaknya apa? Salah satu ciri bahwa ASINya sudah keluar adalah mekoniumnya si bayi keluar, yang hitamnya itu. Karena kan di kolostrum itu sifatnya laksatif ya, bikin perut bayi jadi kontraksi sehingga si mekoniumnya itu keluar. Itu adalah tanda bahwa ASINya sudah diminum oleh si bayi. Nah, jadi pastikan 3 hari pertama itu bayinya keluar hitamnya. Itu baru kontak laktasi yang keempatnya udah cerewet banget kan. Terus kontak laktasi yang kelima, 7 hari pasca melahirkan, biasanya kan dicek jahitannya ya kan, terus bayinya juga dicek berat badannya apakah sudah kembali ke berat lahir atau belum, itu wajib datang lagi. Terus di hari ke-14 pasca melahirkan, itu kita balik lagi ke dokter anak, dokter laktasi, konselor laktasi. Terus pada saat selesai nifas hari ke-40, balik lagi. Terus plusnya kapanpun ibu dan bayi dan sekeluarga butuh dukungan dari konselor atau dokter laktasi, terus aja bolak-balik sampai tuntas 2 tahun. Nah, jadi terjawab ya. Iya. Ternyata ibu hamil PR-nya bukan kehamilan doang. Bukan sama dokter objin doang. Betul, gitu ya. betul. Oke. Disarankan usia 7 bulan, ibu hamil sudah harus ketemu konselor laktasi. Oke, terjawab semua. Padahal aku udah anak 3, tapi aku baru tahu ilmu ini ya. Yang aku biasanya taunya itu memang kalau fokus pas hamil fokusnya ke objin. Kalau udah lahiran fokusnya ke DSA, ke dokter anak gitu. Yang namanya konselor laktasi itu kayaknya aku nggak pernah nemuin, cuman yang baru-baru ini aja ya nemuin ya sekarang. Baru tahu ada profesi konselor laktasi ya. Iya, yang ternyata sepenting itu. Yang biasanya kan kita curhatnya tuh kalau mamanya ASINya nggak ada, kalau nggak ke dokter anak gitu ya, biasanya akhirnya dikasih obat-obatan untuk merangsang gitu. Tapi kan ternyata itu ada step by stepnya gitu. Yang tadi Maci tadi kan cerita tentang IMD nih ya. Yang salah satu keberhasilan untuk menyusui juga.
aku tuh baru tahu kalau ternyata aku pernah lahiran normal maupun sesar gitu. Kalau normal nggak sampai 1 jam, terus kalau sesar itu karena suhunya ruangan dingin gitu, cepet-cepet akhirnya ya. cepet-cepetan doang gitu ya. Dan aku baru tahu ternyata kenapa bayi itu kan katanya IMD itu kan memang dia bergerak merangkak ke puting ibu tuh. Ternyata salah satunya adalah tangan ini ya, bau tangan dan itu pentil ya. kita bau ketuban. Oke, itu aku yang baru tahu. Dan tadi kan katanya warnanya itu yang kelihatan macam kontras. berbeda gitu ya. Itu. Oke, itu aku baru tahu banget, makanya berarti kalau sekarang lagi udah mukanya 9 bulan gitu nggak apa-apa, langsung aja gitu ya. Bukan berarti terlambat gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya nih ya. Terus kalau persiapan mental, fisik gitu, biar sebelum bayi lahir supaya nanti pas ASInya keluar kita nggak kaget tuh gimana nih persiapan mental fisiknya nih? Oke, jadi kalau mental ya, kalau aku sih pengalaman ngedukasi klien dan pengalaman aku sendiri menyusui ya, nggak ada ibu di dunia ini yang nggak mau menyusui anaknya, ya. Jadi memang kita harus kuatkan tekad kita bahwa kita mau menyusui anak kita sampai 2 tahun, karena tekad seorang ibu itu sangat mempengaruhi. Tapi sekali lagi, kalau ibu sudah punya tekad tapi tidak dibarengi dengan pengetahuan, itu bisa KO di tengah jalan, ya. Karena dia merasa aku pengen menyusui tapi kok nggak keluar ASInya. Padahal untuk ngeluarin ASI itu ada tekniknya, istilahnya ada manajemen laktasinya, gitu loh. Makanya edukasi itu penting, perlu ibu dari sejak hamil wajib banyak baca. Banyak baca itu untuk mengisi ini nih Bu, ya, mengisi otak supaya kesiapan mental kalian juga lebih matang dan kalian tuh minimal udah expect, udah tahu. Oh berarti kalau menyusui nanti nggak langsung bisa nemplok ya si bayinya. Kalau banyak baca itu nanti akan tahu, oh berarti menyusui itu kita akan expect mengalami yang namanya pentil lecet. Kita akan expect mengalami yang namanya tete sampai bengkak, sampai keras kayak batu. Masalah-masalah umum menyusui itu biasanya nanti akan kita temui pada saat baca buku, walaupun prakteknya belum kita alami. Artinya apa? Kita sudah membekali diri kita dengan ilmu sehingga nanti kalau itu kejadian sama kita nggak kaget dan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, ini pelajaran buat ibu-ibu yang ada di sini ya. Aku sendiri dulu karena aku kerja kantoran Mbak, nggak sempet Mbak aku belajar begituan. Dan tidak ada yang mengajari aku juga. Kan aku ngeliat teman-teman sekitar kantor, kita sama-sama sibuk, nggak ada lah kepikiran untuk belajar, harus ke konselor laktasi, harus ke dokter laktasi. Rasanya bayi ini pengen cepet gua keluarin aja deh, soalnya capek banget gua sambil kerja gitu kan. Dikiranya bayi keluar masalah selesai, masalah baru mulai Bunda. Terkejut ya, karena pas lagi hamil itu kalau aku ibu pekerja ya mikirnya gila lah, pokoknya nyusin mah gampang. Cuma tinggal gini, alami, itu terjadi alami, makan tuh alami ya kan. Pentil aku lecetnya sampai ngegrok, Mbak hampir putus pentilnya. Pentil tuh bisa putus ya. Bagi yang tapi by the way ada yang ketakutan nggak mau nyusuin karena takut pentilnya putus loh. Tenang aja, bisa tumbuh lagi kalau putus. Asal kuat nyerinya aja sih, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah tapi gitu Mbak, nah terus aku kuatkan niat aku dengan mengingatnya, kan muslim ya, karena aku muslim, aku mengingat bahwa menyusui itu perintah Allah Mbak. Islam itu satu-satunya agama ya, kan bisa pede nih ngomongnya. Kalau kita mempelajari kitab kita, Islam itu paling lengkap ngasih rekomendasi tentang menyusui. Al-Baqarah ada, bahkan tentang di surat Al-Baqarah ada, Al-Luqman ada. Di Quran itu lengkap ngebahas menyusui itu sampai 2 tahun sama seperti WHO. Bahkan tata cara saat suami istri bercerai itu harus ngapain itu sampai ada. Untuk hukum menyusuinya tuh bagaimana. Bahkan hadis-hadis juga ada. Terus kisah Nabi Musa sebelum dialirkan di Sungai Nil, dia disusui dulu loh sama ibunya. Tujuannya apa? Supaya nanti dia dilepas, dia di sana dipertemukan dengan banyak wanita susuan, dia hanya akan mau menyusui pada ibunya saja karena aroma ibunya sangat khas. Jadi kisah-kisah menyusui dalam Islam itu sangat lengkap. Artinya apa ibu-ibu? Menyusui itu perintah Tuhan. Artinya Tuhan mau bilang menyusui sangat penting bagi manusia. Nah, karena menyusui itu perintah Tuhan, segala obstacles atau tantangan yang ada di dalamnya kita anggap itu sebagai ujian keimanan kita. Nah, kalau mental kita udah seperti itu, apapun ujian menyusuinya, kita akan ikhlas, pasrah menjalani itu dan menganggap itu sebagai bagian dari ibadah kita juga. Jadi mental itu yang harus kita siapkan, mindset itu yang harus kita pasang. Baru nanti ke depan-depannya gampang lah edukasi.
tinggal ngasih ilmu-ilmu menyusui itu gampang Mbak, beneran. Abis itu nanti persiapan fisik tetenya yang penting gede, nanti kita cek kalau tetenya gede naik 1 cup berarti aman. Terus nanti tinggal IMD gimana tekniknya, menyusui gimana tekniknya dan lain-lain gitu. Oke, itu benar-benar jawaban sih untuk persiapan mental itu gitu ya. Betul. Reason kita menyusui apa? Reasonnya adalah untuk memenuhi perintah Tuhan, bukan untuk memenuhi isi freezer. Oke, mantap. Oke. Lama Aji. Oke, nah banyak banget bumil-bumil itu karena kan sudah dihantuin isi freezer itu tadi kan ya. Akhirnya mereka yang disiapkan untuk awal-awal itu oke, berarti aku pingin Alat freezerku pompa, full freezer. dengan ASI gitu. Aku pingin bisa nyusuin. Oke, good, sekarang sudah mulai banyak yang aware tentang aku pingin menyusuin anak sampai ASI eksklusif gitu ya, sampai 2 tahun juga. Nah, tapi akhirnya mereka tuh prepare untuk nyiapin pompa. Nah, penting gak sih kita nyiapin pompa dan kalau mampanya penting itu pompanya tuh yang harus seperti apa? Kan sekarang tuh kan banyak tuh Macit ya, banyak Canggih-canggih loh. canggih-canggih kan ya, ada yang Dulu pompa. era kita segede rice cooker ya sih, terus kan selangnya nemplok kemana-mana. Kemana-mana kan harus yang gede Banget, gitu kan ya. ya. Sekarang kan udah kecil-kecil, hands free Hands-free lah, lah, apalah apalah. gitu. Terus ada aku tuh baru tahu yang bukan nggak pakai mesin tapi cuma yang ditemplokin aja terus kayak karet itu loh Macit ya. Karet-karet, Nah, terus itulah kan terlalu banyak macam nih ya pompa. Apakah memang kita harus beli semua gitu ya? Kaya banget gue. Kita serap duit suami untuk beli pompa gitu. Nah, gimana Macit? Oke, ini menarik pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah pompa wajib? Aku mewajibkan DBF dulu. Ya, Oke. kayaknya itu standar semua konselor laktasi menjawab. Yang paling utama adalah menyusui secara langsung, DBF, direct breastfeeding. Ini harus mulai familiar ya sama singkatan-singkatan dan istilah-istilah ini ya, DBF. Nah, tapi teman-teman ada beberapa kondisi yang kadang aku menyarankan pumping itu perlu Mbak. Wah, sekalipun dia ibu rumah tangga nih, mohon maaf ya. Kalau ibu yang kerja keluar meninggalkan bayinya sampai berjam-jam, gak usah dikasih tahu, udah kesadaran sendiri harus punya alat pompa. Ya bunda gak usah dikasih tahu lagi, sadar ya. Tapi kadang ada IRT yang ragu-ragu nih, ibu yang kerjanya di rumah fokus pada urusan domestik, aku perlu pumping nggak ya? Optional. Ya, opsional tapi aku sarankan tetap pumping karena kenapa? Kita nggak tahu Mbak, namanya hidup ya. Di tengah jalan amit-amit sakit. Terus si ibunya minum obat yang ternyata nurunin produksi ASI. Sakit yang simple aja deh, flu. Itu produksi ASI langsung jeblok loh Mbak. Terus obat-obatan yang diminum langsung, ASInya kemana kok? Anak aku neteknya rungsing gitu ya, sampai kita ngerasa dia neteknya nggak cukup lah atau apalah gitu. Sakit. Terus kadang Mbak, ini fakta nih. Dalam perjalanan rumah tangga kita nggak pernah tahu apa yang terjadi, tiba-tiba suami nggak ada penghasilan lagi, istri yang harus bekerja nih, yang tadinya IRT tiba-tiba harus kerja, dalam kondisi dia masih menyusui, punya cadangan ASI nggak? Nah, makanya itu kadang hal-hal yang kayak gitu harus diperhitungkan. Terus kadang ada juga nih Mbak, setelah punya bayi suami istri jadi ngerasa jauh nih. Terus akhirnya rumah tangga di ujung tanduk. Maaf ya, misalnya jadi jarang berhubungan seks dengan berkualitas, atau suaminya jadi ngerasa nggak diperhatikan dan lain-lain. Makanya kadang untuk IRT aku sarankan untuk tetap pumping supaya punya stok tipis-tipis, supaya apa tujuannya? Suami dan istri bisa pergi berduaan lagi tuh, ya Penting kan? tuh. Penting, jujur li ini penting banget. Nginep semalam 2 malam lah in the hoy gitu kan. Nggak apa-apa Bu ninggalin bayi semalam 2 malam kalau itu bisa membuat kalian berdua terikat lagi, bahagia lagi, it's okay. Nah, terus gimana cara milih alat pompanya? Masalahnya Mbak, tetek tiap orang itu beda-beda dalam menerima stimulasi alat pompa ASI. Ya, jadi kalau aku sarankan jangan langsung beli yang mahal, tapi di awal-awal sewa aja dulu sih. Coba-coba sampai nemu yang cocok. Berarti memang pompa itu termasuk kayak jodoh gitu. Bener gak Jodoh-jodohan sih? banget, jodoh-jodohan Oh, banget. Alat pompanya terus getarannya, stimulasinya, expressionnya, levelnya, suctionnya, terus Oke, kan banyak fiturnya ya. banyak kan ya. Terus ada yang begini-begini, sewa dulu aja. Kalau sampai dirasa nemu yang cocok, begitu udah nemu yang cocok mau beli monggo, mau lanjut sewa aja monggo, nggak masalah kira-kira kayak gitu. Tapi kalau ibu pekerja wajib punya ya. Oke. Sesuaikan dengan budget. Kalau aku sih balik lagi ke masalah budget juga. Oke, berarti kalau yang umpamanya budgetku kayaknya terbatas nih, kan katanya ada yang perah pakai tangan tuh. Oh ya, bener Itu aku banget. nggak bisa loh. Itu tapi katanya apakah kita Lebih harus kosong sih itu. lebih maksudnya gini, apakah kita harus belajar teknik itu? Harus gitu. harus Ya. Sekalipun dia bisa pompa pakai alat pompa,
disarankan untuk tetap punya kemampuan pumping dengan tangan ya, mompa dengan tangan ya. Ini juga lecet pentilnya ternyata. Jadi ini tekniknya sih simple sih sebenarnya ya. Misalnya ini tete nih guys ya. Ini kan pentil. 2 jari dari pentil, tangannya taruh di sini, jempolnya. Oke. Terus sisanya di bawah sini. C ya. C. Jadi bukan pentilnya yang dicubit-cubit. Oke. Kalau pentil cubit gak keluar apa-apa karena gudang asinya tuh ada di si areolanya itu. Kalau kita pencet dia gerenjel-gerenjel. Coba bapaknya pegang, Pak. Kalau bapaknya pegang tete istrinya itu ada gerenjel-gerenjel, nah itu gudang asinya, Pak. Istilahnya itu alveolusnya. Nah, jadi diurut dari belakang ke depan tuh nanti biar tuh keluarnya banyak banget seperti ini. Terus kalau udah selesai pindah ke sini. Nah, posisinya sama ya, 2 jari terus jempolnya di sini. Oke. Pijit. Awal-awal tuh pegel, susah apa segala macam, tapi kalau udah biasa mah begini-gini keluar sendiri tuh asinya. Bener kalau udah jago kayak gitu tuh. Terus kalau misalnya kalian habis pompa pakai alat pompa, udah selesai nih, alat pompa udah nggak keluar lagi, udah 30 menit udah 1 jam. Itu dilanjutkan aja pakai tangan, itu bisa nambah 100 mili loh. Oh ya? Iya, karena bener-bener sampai tetenya kempot mbak. Sampai bener-bener memeh gitu loh tetenya. Berapa lama sih kalau Sebentar pompa? kayaknya apa nih? Kalau pompa itu kita harus berapa lama sih? Alat pompa durasinya? atau tangan? Tangan. 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 Tangan itu 15 menit udah full. Oh, oke. Cepet banget. 15 menit Tapi ya? kalau alat pompa kan kayaknya butuh waktu 1 jam ya, 30 menit untuk yang dual. Kalau yang single itu sekitar 1 jam. Oke. Tapi kalau pakai tangan 10 sampai 15 menit itu cepet banget kosongnya. Udah kosong. Oke. Cuma untuk ibu-ibu yang kerja kantoran kayaknya kalau sulit karena misalnya kerjanya harus ketak-ketik harus nyetir mobil apa, ya udah pakai yang mesin aja itu oke. Oke, siap. Nah, tadi kita udah belajar nih cara memerah ASI gitu ya. Nah, kita mau tanya nih, seberapa penting sih, karena kan udah digaungkan tuh papa ASI. Seberapa penting sih peran suami gitu? Masih nanya lagi, heran. Masih harus dibahas juga topik ini. Ya kan? Gemes Soalnya ya. masih banyak Gemes banget ya. loh yang nggak sadar gitu. Pernah nggak sadar tuh sebenarnya sih, Oke. ya kan. Jadi gini ya guys. Ini kalau bahas tentang ayah ASI nih, Agak emosi ya kayaknya. kehamilan itu ada karena perbuatan seton ya. Itu perbuatan ayah ya dengan ibu, si ayah menanamkan benih sehingga terjadilah kehamilan. Dan ASI itu ada karena kehamilan, Pak. Ya, jadi Bapak tolong tanggung jawab atas ASI yang sudah ada itu akibat perbuatan Bapak. Terus kalau mau tahu nih, ayah itu kalau secara cultural di kalangan menyusui ya disebutnya owner of the milk, Mbak. Oke. Owner of the milk ya. Ada sih, aku pernah lihat, ini penelitiannya memang harus dikonfirmasi lagi. Jadi kalau di ASI itu ya ada yang DNA ayah itu tembus ke ASI, ada juga. Namanya microchimerism. Tapi memang penelitian itu masih harus diteliti lagi ya. Artinya memang saham ayah tuh ada di situ gitu ya. Nah, terus dalam tatanan sosial ya, siapa yang paling bertanggung jawab menafkahi keluarga, Mbak? Ayah. Nah, tunggu, usah ditanya ya kan. Apa nafkah bagi bayi yang baru lahir, Mbak? ASI. ASI, apalagi sufor, no, ASI ya, sehingga tanggung jawab ayah lah yang memastikan ASI itu bisa keluar dari tete istri Bapak supaya anak Bapak itu bisa makan, bisa minum. Bukan tanggung jawab istrinya doang. Soal di Islam ya, aku kasih tahu ini berat loh, buka surat Al-Baqarah ya, ayat 286 ya. Jadi kalau untuk ibu itu disebutnya hendaklah ibu menyusui hingga 2 tahun penuh. Hendaklah, jadi bukan wajib. Itu adalah rekomendasi. Ini aku belajar dari Sentra Laktasi Muslimah ya. Di situ memang kita mengkaji menyusui dalam sudut pandang Islam. Jadi bentuknya rekomendasi untuk ibu, tapi adalah kewajiban ayah untuk memenuhi kebutuhan ibu dengan cara yang makruf ya, memenuhi makanannya, pakaiannya, dan segala kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh ibu. Dan mohon maaf ya, bahkan ada yang mentafsirkannya itu ibu yang menyusui, istri yang menyusui itu ada yang mengharuskan suaminya memberi upah pada istrinya. Upahnya bentuk apa? Nafkah dan lain-lain. Pokoknya malah ada beberapa tafsir yang bilang upahnya ini beda sama nafkah, harus upah sendiri. Dibedakan. Catat ya, nafkah sehari-hari aja nggak terpenuhi, inilah gitu. Ya kan? Subhanallah Allah. Nah, terus ada juga bahkan kalau misalnya mereka bercerai pada saat si istrinya masih menyusui, itu upahnya wajib sifatnya. Oke. Wajib.
Nah, tapi kalau istrinya menolak untuk menyusui karena satu dan lain hal, misalnya karena masalah medis ya, misalnya istrinya tidak bisa menyusui karena sakit atau apa, yang wajib mencarikan ibu susuan bukan istrinya loh, ayahnya. Ayah yang wajib mencarikan ibu susuan atau ibu donor, dan ayah wajib memberikan upah pada si ibu donornya ini. Hati-hati, kalau di Islam tuh clear banget soalnya. Makanya jangan main-main untuk para ayah, karena kewajiban menyusui, memastikan pemberian ASINya itu terpenuhi, itu ternyata ada di bebannya, pundaknya si ayah gitu. Bukan hanya di ibu ya. Bukan hanya di ibu. Itu kan rata-rata kan nyusuin udah istriku aja gitu. Mana ada. Bapak kan emang pentil apa kan gak berguna kan. Sebenarnya kan ayah tuh kan tetenya hanya hiasan dunia, tapi bukan berarti tanggung jawab menyusui di istri, justru di ayah. Oke. Ayah catet ya. Oke. Nah, ya tadi kita bahas kalau penyusuinya itu nggak keluar Kak. Tapi kalau ada juga nih temenku, dia lahir itu ternyata ASINya keluarnya deres gitu. Itu juga jadi problem nih, nggak keluar problem, keluar banyak terlalu problem deres juga gitu. Bayinya jadi gitu Nah, ya. Nah, tapi ada juga kan yang nggak keluar itu kan jadi ini kenapa sih yang harusnya tuh yang secara natural tuh kan katanya keluar nih Kak. Nah, kalau mamanya ternyata dia bener-bener kok nggak keluar sama sekali, apakah ada indikasi medis yang memang menyebabkan dia nggak bisa keluar tuh ASI? Aduh, itu kejadiannya tuh kayak cuma berapa persen doang ya, karena masalah medis ya. Kayak misalnya seorang ibu yang punya PCOS pun, dia ASINya akan tetap bisa keluar. Ada tekniknya dan ada terapinya, istilah gitu. Ibu yang diabetes pun ada terapinya tersendiri sehingga dia tetap bisa keluar tuh ASINya. Jadi ada yang kita sebut Mbak dengan persepsi ketidakcukupan ASI, PKA tuh disebutnya. Jadi ini hanya persepsi bahwa ASINya itu tidak cukup, hanya persepsi bahwa ASINya tidak ada. Karena begitu kita review secara menyeluruh, posisi menyusuinya, pelekatan menyusuinya, frekuensi menyusuinya, durasinya, terus kalau kita tarik histori dia saat lahiran, apakah dia lahirannya itu IMD atau enggak, itu ngaruh juga. Makanya aku bilang IMD itu jadi batu loncatan untuk ASI bisa keluar lebih cepat dalam tanda kutip gitu ya. Itu setelah kita review biasanya ada aja sih masalah di situ. Tapi artinya itu tuh hal yang bisa kita cover gitu loh, masih bisa kita perbaiki ke depannya dan ASINya nantinya bisa akan cukup. Karena kan yang paling penting durasi pengosongan payudara. Konsep supply demand itu ada. Jadi prinsipnya semakin sering tetek dikosongin guys, artinya ASINya dikeluarin atau kita rangsang supaya ASINya itu keluar, otak kita akan berpikir, oh ini butuh ASI nih guys, sehingga dia akan sibuk mengirimkan, mengekstraksi nutrisi yang ada dalam darah kita ke sini, nanti ke sini, di sini setrum, rasanya seperti menyetrum, itu neuronnya itu lagi nyetrum supaya memproduksi ASI. Itu butuh waktu. Jadi makanya kadang hasil pompa aku 10 mili. Ingat, hasil pompa bukan standar ASI cukup atau tidak, bukan standar ASI banyak atau tidak, bukan isinya gitu. Bukan isinya. Jadi kayak gitu kan, kadang kan stres itu karena pas waktu pompa ASINya sedikit, berembun doang alat pompanya kan. Mertua datang, wah kok cuma sedikit guys. Nah kayak gitu, padahal enggak, supply demand itu nyata. Nih aku kasih tahu juga sedikit spillan ilmunya ya. Jadi proses produksi ASI di tubuh kita ini kalian harus tahu supaya kalian yakin bahwa ASINya itu ada. ASI itu ada sejak kita hamil. Udah tahu? Mbak udah tahu? Aku taunya itu waktu lahir baru keluar tuh ASI. Tapi ASINya udah ada dari sejak usia kehamilan 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan ASI udah ada. Nggak tahu ya aku, 4 bulan, 5 bulan itu ASI udah ada, tapi gak bisa langsung keluar karena masih ketahan sama hormon kehamilan. Walaupun beberapa ibu ada yang udah rembes-rembes, it's okay. Tapi kalau nggak rembes-rembes, nggak apa-apa, nanti dia akan keluar karena masih ketahan hormon kehamilan. Pada saat dia melahirkan, apa yang terjadi? Hormon kehamilan drop, hormon menyusui naik, ya. Jadi laktogenesis 1 itu pada saat 4 bulan ASI keluar. Laktogenesis kedua saat ibu melahirkan, ini transisi hormon. Laktogenesis ketiga itu adalah pas 3 hari pasca melahirkan, yang tadi aku bilang transisi dari hormon kehamilan ke hormon menyusui. Itu disebutnya sudah local control atau autocrine atau local control. Artinya kontrol keluar banyak atau tidaknya ASI itu tergantung upayanya kita, yang disebut supply demand itu. Nah jadi
produksi ASI adalah sesuatu yang bisa kita kontrol kalau bayinya udah lahir. Mau banyak, mau dikit, mau pas itu bisa kita atur dengan frekuensi pengosongan payudara. Sering susui bayinya dibantu pompa, kira-kira kayak begitu. Oke. Jadi itu hampir pasti 90% bisa, 99% bisa menyusui dan ASINya ada. Hanya tekniknya aja yang kadang ibu itu ada yang miss di tekniknya. Tuh, berarti ayo semangat gitu Bisa, ya. yakin 100%. Nah, tadi kan ngomong teknik menyusui itu. Kita sekarang coba peraga ini, Majid ya. Oke. Ini di sini ada bantuan Aduh, menyusui, cewek banget ya dulu. Aku Mungkin dulu bisa ini menurutku sih bisa ya, sangat membantu waktu pas buat aku lahiran ya. Aku juga. Pak, aku waktu menyusui, bantal menyusui itu helpful banget, bikin nyaman ya. Iya. Jadi kayaknya bukan hanya nyaman buat bayinya tapi nyaman buat ibunya sih. Aku kan lahiran normal sesar itu kayaknya apalagi pas waktu sesar ya itu kayaknya ngerasa enak banget gitu. Bentar lagi kan mau lebaran, mau mudik. Mudik itu pakai bantal menyusui nolong banget loh. Oh iya? Iya kan aku berjam-jam di perjalanan kan ya Mbak. Jadi begitu kita mudik kan nggak mungkin kita giniin bayi terus-terusan kan pegel kan. Jadi apa yang aku lakukan, bantal menyusui taruh sini, bayinya taruh sini, aku bener-bener nyaman banget. Jadi nggak hanya kepake pas saat cuman nyusuin doang. After nyusuin tuh kepake banget. Jadi bayi tidur di sini tuh kitanya juga relax tangannya gitu loh, wajib punya guys. Oke, nah kita balik lagi nih Macit nih. Teknik menyusuin, soalnya karena ternyata teknik menyusui itu juga jadi salah satu keberhasilan menyusui katanya Betul, sih ya. betul. Bener nggak? Bismillah. Jadi gini, kadang orang itu yang sering gagal adalah di posisi dan pelekatan bayinya, ya posisi dan pelekatan saat menyusui. Jadi misalnya ini si bayi nih, seringnya posisi ibu itu bayinya badannya ngadep ke atas, tapi kepalanya miring begini. Kepalanya doang yang Kepalanya miring. miring. Nah sekarang kita kalau orang dewasa nih Mbak kalau minum enakan badannya begini atau minumnya begini? Ya nggak enak kan ya. Pegel gak Bu? Ya kan lennya aja bisa keselak gitu. Tapi badannya enak. Nah kalau kayak gini bayi enak gak kira-kira? Nggak enak. Nggak enak, nggak nyaman. Sehingga apa yang perlu dilakukan? Nih bayi seperti cicak ya posisinya. Satu tangan di atas, satu tangan di bawah, ya. Terus tangan ibu silakan deh posisinya yang nyaman. Mau kayak begini, mau kayak begini, ya kan? Atau dia mau posisi koala lah istilahnya, dia tuh duduk. Ada yang tetenya gede banget tuh biasanya posisinya khusus ya. Tapi prinsipnya adalah badan bayi itu lurus. Nah, satu tangan di atas, satu tangan di bawah. Baru kalau udah begini, ya udah kayak begini, makanya jangan pakai bedong repot. Ya, tapi kalau tangan bayi mau disarungin boleh karena biasanya kukunya bayi nyakar mukanya sendiri kan, boleh disarungin. Nah terus kalau udah kayak begini, hidung bayi ya diarahkan ke arah pentilnya taruh di hidung bayi, nanti dia akan secara otomatis mangap lebar. Berarti bukan pentilnya itu bukan di mulutnya ya? Bukan di mulutnya. Jadi pentilnya itu hanya untuk diarahkan ke hidung, itu untuk merangsang mulut bayinya terbuka lebar. Begitu udah lebar, wop, dia akan langsung. Nah, makanya di sini ada yang kita sebut posisinya ada lengket ya. Nah, kadang kita cubit gini nih Mbak, cubit gini supaya dia pipih sedikit bentuk teteknya ya, pipih supaya bisa masuk ke mulut bayinya. Kadang dipegang satu tangan, kadang dipegang dua tangan, tergantung kenyamanan si ibu aja. Nah jangan lupa tadi pentilnya arahin ke hidung bayi, terus nanti dia akan mangap otomatis. Abis itu biasanya nanti dagu bayi akan nempel di beberapa area di bagian areola ibu, dia akan memerah si asinya. Bantu pijat lah ya, bantu pijat. Dan nanti lidah bayi itu yang akan memijat si areola ibu supaya keluar tuh asinya. Nah pentil itu kita nggak akan bisa tahu sih pentilnya masuk kemana. Cuma seringkali yang bikin pentil lecet adalah karena pentilnya itu ada di area lak-lakan yang keras. Jadi kalau kita pegang raba mulut kita Mbak, ini ada lak-lakan yang keras, mundur lagi itu lak-lakannya lembut. Bayi pun begitu. Yang bikin lecet adalah karena si area areola sama pentil itu nggak terlalu masuk ke dalam, sehingga pentilnya itu masuk yang di atas yang keras itu. Dia terbentur-bentur lak-lakan yang keras itu. Padahal harusnya masuk lagi supaya si pentilnya itu ada di area yang lembut. Nah, jadi even itu bayi ya, karena kita mikirnya tuh bayi semua lembut gitu. Aduh, makanya kan kata mertua bayi lidahnya kayak
buaya tajam banget. Oke. Itu mitos baru apalagi kan. Apalagi ini. Padahal itu terus ada yang bilang lecet itu wajar, nggak wajar ya. Bisa terjadi tapi tidak wajar, berarti menyusuinya tuh ada yang salah ya. Jadi pastikan minimal posisi pelekatan sudah benar. Nah itu menyusuinya akan lancar. Tapi aku perlu infoin berkali-kali ya. Posisi dan pelekatan ini nggak bisa ada yang di beberapa ibu langsung lancar. Aku anak kedua menyusui langsung lancar. Anak pertama nauzubillah min dzalik. Itu pentil aku lecet sampai 3 bulan, Mbak. 3 bulan. 3 bulan. Jadi bulan ketiga baru lancar nih aktivitas menyusuinya, posisi pelekatannya baru dapet ngefeel yang bener-bener enak gitu Mbak. Jadi jangan heran kalau hari ini nggak bisa, nggak apa-apa. Masih ada besok. Besok gak bisa, masih ada besok lagi kita coba. Masih ada sebulan kita coba. Menyusui kan sampai 2 tahun, 24 bulan, masih ada 23 bulan untuk kita coba. Jadi gak masalah kita coba setiap hari, oke? Oke. Nah, bukan berarti kadang kita kan kondisi tuh lagi capek ya, lagi nggak fit gitu, akhirnya cuma di udah masuk gitu aja gitu. Tapi akhirnya karena maksudnya nggak sesuai pelekatannya, itu akhirnya produksi ASI menurun. Aku gitu ngerti maksudnya Mbak. Jadi gini, pada saat kita mengalami problem dalam posisi dan pelekatan, itu efeknya agak domino emang ya, panjang. Bener nggak? Benar. Jadi pada saat posisi dan pelekatan menyusui terjadi miss nih, biasanya nanti apa yang terjadi? Yang pertama adalah pentil ibunya lecet dulu. Kalau pentil ibunya udah mulai lecet, itu adalah tanda bahwa ada posisi dan pelekatan jaminan belum benar. Belum benar. Nah, itu nanti efeknya kalau pentil lecet apa? Biasanya ibu mulai kena mental tuh Mbak. Iya. Nggak mau nyusuin, ketakutan dulu. Udah kayak bayi mau hadir tuh, aduh, udah gitu. Begitu mulut bayi makan, kayak begini. Sampai ke ubun-ubun loh itu sakitnya ya Allah. Iya. Jadi langsung flashback kan, aduh, langsung gitu kan. Saya pakai baju juga kita gak suka banget, pedihnya kemana-mana gitu dan loh. itu sakit itu kita bawa sama masih feel-nya masih kerasa kan. Masih kena mental sih sampai sekarang juga kalau nggak terasa sakitnya. Iya kan. Cuma nggak apa-apa, itu tetap itu sekarang obat-obatan udah canggih. Jadi kalau misalnya pentil lecet ada krim khususnya untuk menangani lecetnya, mulai dari yang krim biasa sampai krim yang krim dokter harus pakai obat itu ada. Sama ada krim anestesi sekarang yang aman untuk busui. Jadi walaupun dioles krim anestesinya nanti jadi baal, jadi nggak sakit pada saat disusui dan itu aman untuk bayinya. Nah itu makanya pentingnya bolak-balik ke dokter laktasi, konselor laktasi itu untuk direview ya, direview dan dapat obat-obatan tertentu jika diperlukan. Nah biasanya kalau pentilnya udah lecet tuh apa efeknya? Ibunya jadi nggak mau netein, kesakitan, mau ngeluarin asinya gimana? Akhirnya kalau asi nggak dikeluarin apa efeknya? Engorge, payudaranya jadi bengkak. Mending kalau bengkaknya lembut, kalau bengkaknya sampai keras, efeknya apa? Mastitis. Mastitis PR baru lagi. Nanti ke abses. Kalau udah abses harus operasi. Nanti produksi ASI turun panjang deh. Panjang ya, panjang banget ya. Makanya sebelum itu terjadi, itu tadi kita balik lagi ke 7 kontak laktasi plus. Kapanpun ibu merasa ada masalah sama menyusui, langsung ketemu sama dokter atau konselor laktasi untuk direview proses menyusuinya gitu. Nah, aku pernah dengar nih Mak Cit ya, selain kita tahu teknik pelekatannya gitu ya, katanya ibu menyusui itu harus bahagia. Berarti emang nggak boleh sesetres itu kah gitu kan? Ujian itu kan repot kita tidak tahu ya kapan datangnya ya gitu. Nah emang sepengaruh itukah kita harus bahagia untuk para busui-busui itu atau gimana nih? Karena kan waktu hamil kita juga diinfo kan mental si bumil itu juga pengaruh tuh ke janin. Betul. Nah kalau busui berarti privilege untuk bumil busui nih ya, kita sampai hampir 3 tahun tuh ya gitu. Gimana nih, bener gak sih? Iya, jadi gini, tapi gini, aku ada tapinya. Kadang memang ibu menyusui itu kan hormonnya sensitif ya. Kita kalau ada circle kita yang lagi menyusui, kita harus menghormati hormon oksitosin dia. Jadi jangan sampai kita men-trigger dia untuk marah, untuk stres, untuk apapun itu supaya dia happy selalu. Karena kita udah pernah menyusui ya, jadi kita know what to do lah waktu saat circle kita tuh ada bumil, busui lah gitu kan. Nah jadi masalah adalah kalau dia bertemu dengan orang yang nggak paham atau ternyata yang menyebabkan dia stres adalah circle utama keluarganya sendiri. Aku sih cuma bisa pesan nih sama bumil sama busui,
memang stres itu bisa mempengaruhi, tapi jangan biarkan stres itu mengontrol diri kita, ya. Kuncinya itu ya. Mengontrolnya, kita nggak bisa pilih orang ini bersikap seperti apa pada kita, tapi kita bisa pilih sikap apa yang mau kita ambil dan bagaimana kita itu merespon terhadap hal tersebut. Nah, jadi aku sih pesan ke para bumil, para busui ya, masalah stres ini daripada kita rugi ya memegang amarah, memegang emosi, memegang kesal gitu ya. Diredam aja rasanya, terus diingat lagi bahwa menyusui ini adalah urusan aku sama Tuhan. Jangan berharap pada manusia ya. Pokoknya menyusui ini adalah urusan aku sama Tuhan. Jadi biasa itu sih yang menolong aku banget ya. Oke, aku pokoknya nggak mau stres. Tuhan tolong aku ya Allah, tolong aku, mudahkanlah aku menyusui. Aku pasrahkan semuanya padamu. Itu oksitosin lancar lagi insya Allah. Gitu. Jadi aku mesti berharapnya pada bumi lawa busui ini tahu gimana caranya mengontrol. Penting kontrol ya. Self-control. Bukan berarti nggak boleh ada masalah. Masalah tetap harus dihadapin. Betul. Tapi kontrolnya itu ya. Self-controlnya itu kita yang punya kendali atas diri kita sendiri gitu. Oke. Nah, aku mau flashback sedikit nih. Tadi Macit kan bilang juga kalau pas saat menyusui itu ada hubungannya dengan hubungan suami istri nih. Seru nih. Itu apa sih hubungannya, Macit? Tahu gak sih? Aku sering banget dapat pertanyaan nih. Aku bahas kayak gini bukan buat porno-pornoan ya guys. Ini adalah masalah nyata di dunia pasutri, terutama yang lagi menyusui ya. Kan orang tuh kaget ya Mbak. Yang tadinya kita tuh sepasang kekasih ya kan, a lover ya kan, lover. Terus kita naik kelas menjadi a father and a mother. Saat naik kelas itu, yang namanya naik kelas, kita tuh terkejut banget. Kok berubah banget nih kehidupan kita yang tadinya kita bisa berduaan terus jadi nggak bisa berduaan. Yang tadinya istri aku mesra, intim gitu kan ya, gara-gara ada bayi dia jadi ngamuk, jadi genderuwo tiap hari gitu. Terus istri tuh kadang gini loh, pada saat baru punya bayi dia mikir, gila kayak gue salah pilih suami, fix gue salah pilih suami gitu. Itu biasanya momen itu sangat umum terjadi. Nah, lalu masalah selanjutnya adalah selain perubahan peran, perubahan sikap, perubahan suasana, yang kedua adalah saat berhubungan seks itu ada pengaruhnya bagi di istri maupun suami. Kalau istri biasanya antara libidonya turun atau libidonya naik. Tapi sayangnya pada saat dia berhubungan seks dia merasakan nyeri di vaginanya. Sakit, lebih sakit dari malam pertama gitu katanya. Ternyata kenapa? Hormon menyusui itu Mbak menekan hormon estrogen. Hormon kewanitaan kita ya kan. Dengan menekan hormon estrogen, apa yang terjadi? Area vagina itu lebih kering. Karena hormon itu ya. Area vagina lebih kering, terus mohon maaf, liang vagina jadi lebih kuat. Jadi tidak selentur biasanya. Makanya saat didobrak sama pas suami itu rasanya sakit banget. Maka dari itu kadang aku kasih solusinya pakai lubrikan yang water based ya, atau foreplay. Aku mau ngasih informasi, mau ngasih saran foreplay hampir gak mungkin ya. Kan ada gimana foreplay ya kan, ya aku sih yang pasti-pasti aja. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus kita expect. Atau ada suami yang hilang selera total sama istrinya, ada juga ya. Ada juga. Baby blues itu bukan pada istri doang ya? Loh, bapaknya juga terkejut dia sama kehidupan baru ini. Ternyata jadi kehidupanku gitu ya. Gitu kan. Nah, terus dia hilang selera terhadap istrinya sangat mungkin. Entah itu dia trauma ngeliat proses melahirkan, ada juga. Terus dia ngeri ngeliat, maaf ya, Meki istrinya sampai megar kayak gitu kan, keluar kepala bayi, sehingga begitu dia mau berhubung pikiran dia tuh ke situ, ada juga. Nah, kalau udah sampai hal-hal yang mempengaruhi psikis, aku sarankan untuk konsul ke ahlinya gitu, ke seksolog sih. Berarti memang banyak tuh ada yang cerita tuh, kenapa aku tuh sebenarnya tuh tetap pingin ngelayanin suami, tapi aku tuh nggak ada feel gitu. Aku kasih tahu ya, sangat wajar saat ibu menyusui ya, kalau suami mainin pentil dia marah, wajar. Jadi maaf nih, aku sih to the point ya. Ini kita masih seputar pentil juga ngobrol. Tapi pentil kita kan sangat sibuk ya. Pentil busui itu sangat sibuk guys. Jadi dia tuh terstimulasi 24 jam 7 hari ya loh, gitu, gak ada liburnya itu pentil. Si bapak masih juga pengen pentil. Jadi si istri tuh antara seneng atau emosi. Ada juga istri yang arahnya tuh jadi pengen marah sama suaminya saat pegang-pegang pentil. Apa sih? Gitu kan. Sibuk pentilnya karena dia apa? Dia overstimulate.
Oke, Dia pentil overstimulate. Oke. overstimulate kan, pentil kan sensitif banget ya, sensitif banget. Jadi syaraf tuh banyak di situ. Jadi begitu ayahnya pengen ikut-ikutan dia marah, nih sangat mungkin terjadi, dan itu kita harus expect supaya pasutri siap di sini gitu. Oke. Jadi bapak-bapak please gitu ya. Masih ada yang lain selain pentil gitu. Ya, tolong. Tolong, ini nanti disensor nggak? Kayaknya enggak ya. Oke. Nah, kita udah bahas efek dari menyusui nih untuk suami istri nih. Nah, kalau persiapan untuk working mom nih udah PR lagi nih gitu ya. Mom nih masalah hidupnya banyak banget, bener deh. Aku dulu juga kerja di bank, masalahnya banyak banget. Tuh, nah makanya kita bahas nih. Nah, untuk working mom, aku pengen tetap menyusui, aku tetap pengen bisa nyusuin sampai 2 tahun gitu ya. Terus apa sih yang harus aku siapkan sebagai working mom? Apakah hanya pompa ataukah ada yang lain? Nomor 1 niat. Oke, wajib tuh ya. Itu niat menyusuinya apa dulu nih kalau dari awal niatnya? Karena gini Mbak, working mom itu ibu ya, aku bukan bicara working mom dulu nih. Sesama ibu itu saling mempengaruhi ya. Misalnya kamu duluan jadi ibu nih, aku belum hamil nih. Aku ngelihat kamu nih punya bayi, lalu kamu susui bayi kamu, apa yang akan berdampak pada aku? Aku juga pasti aku akan melihat kamu sebagai contoh aku. Ya. Aku nanti juga berarti harus nyusuin anak aku. Tapi kalau kamu dari awal, aku ngelihat kamu nih, kita rekan kerja ya, kita teman satu circle. Aku ngelihat kamu balik ke kantor, kamu nggak pumping, kamu enggak, aku kasih sufor, dan itu kamu menormalisasi hal itu, pemberian sufor itu kamu normalisasi, dan kayak fine aja, kayak it's not a problem gitu kan. Apa yang terjadi pada aku, ibu yang seorang wanita yang belum punya anak, aku akan menganggap hal ini adalah hal yang normal. Pemberian sufor. Maka dari itu sangat penting untuk kita tidak hanya melihat contoh, tapi kita memberdayakan diri, melengkapi diri kita dengan ilmu supaya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang mungkin ini opsi yang opsi ini kita ambil, kita nggak bisa ambil sekarang. Ini yang opsi yang utama. Aku nggak bilang sufor salah ya. Ini adalah opsi yang normal, yang umum dilakukan oleh wanita yang baru punya anak, yaitu menyusui anaknya gitu. Jadi untuk working mom aku sarankan dari sejak hamil, balik lagi ke 7 kontak laktasi ya, berdayakan diri, berdayakan suami, berdayakan keluarga, itu yang pertama. Supaya niat kita untuk menyusui itu muncul sangat kuat, karena menyusui itu bukan sekedar ngenyangin bayi doang loh. ASI itu bukan sekedar susu ya, sorry banget kalau yang nyamain ASI itu susu sama kayak sufor, sama-sama susu, sorry ya. ASI itu adalah cairan kehidupan. Kalau kita lihat di bawah mikroskop, itu bukan sekedar susu, itu adalah ekosistem tersendiri. Ada bakteri baiknya, ada growth factorsnya, ada macronutrients, ada micronutrients, ada stem cells itu hidup loh. Dia bisa menyempurnakan organ tubuh bayi yang baru lahir. Bahkan banyak cerita ya di kalangan dokter anak yang spesialis jantung, untuk jantung bocor derajat tertentu, sama spesialis jantungnya itu cuma disuruh susui aja, nanti jantung bocornya bisa nutup sendiri. Powerful itu loh ya. Karena ASI itu aku bilang life cells, dia adalah sel yang hidup, dia bukan sekedar ASI. Coba kalau kita, ini ada susu formula, kita cek di bawah mikroskop, gak ada kehidupan dia, air doang. Maaf. Maksudnya jangan tersinggung. Anak aku biar FYI aja, dulu anak aku sempat sufor juga sebelum aku bisa full ASI. Jadi aku juga tahu nih kehidupan sufor tuh kayak apa gitu. Nah, jadi ibu working mom harus memberdayakan diri dulu. Tekadnya harus kuat dulu. Kenapa tekad harus kuat? Supaya nanti pada saat udah balik masuk kerja, ada obstacles, ada atasan toksik, teman toksik, lingkungan kerja toksik, itu kamu tetap pengen menyusui sampai 2 tahun tuh tetap ada. Jadi kamu tahu, kamu bisa menentukan prioritas kamu seperti apa. Contoh ya, di era aku 8 tahun lalu, pada saat aku masih menyusui dan suka pamer-pamer activity aku menyusui di Instagram, follower aku yang udah lama tuh pasti lihat Mbak, aku pumping di dalam KRL, aku pumping sambil meeting sama direksi. Bayangin dulu aku kerja di banker BUMN loh. Nah, sama direksi itu aku meeting, direksi klien aku meeting juga, aku sambil pompa juga, kayak selamat siang Pak, maaf ya Pak, saya sambil pompa ya, cuek aja. Juger tuh rice cooker, alat pompa segede rice cooker, dar ya kan, taruh sini, pasang sini, pasang apron, tek, dia ngomong, aku meeting, itu nggak ngaruh ternyata. Kalau kita menormalisasi kegiatan menyusui di lingkungan kita, orang-orang yang awalnya
dia lama-lama akan mati rasa juga sama kegiatan kita dan akan menormalisasi activity pumping itu. Kita yang harus membangun ekosistem normalisasi activity pumping untuk ibu menyusui. Karena working mom itu dilindungi undang-undang. Kalau kantor undang-undang nomor 13 ketenagakerjaan, kalau misalnya kantornya tidak mendukung activity menyusui, didenda 500 juta atau dipenjara 1 tahun. Bos lu penjarain aja. Seperti itu kan. Itu maksud aku. Dan itu harus dipersiapkan dari sejak cuti melahirkan, ya. Mau seperti apa nih plan kamu nanti pada saat masuk kerja. Nah, jangan lupa juga ibu pekerja, aku camkan ya, saat kalian cuti melahirkan, rapikan urusan domestik kalian. Supaya nanti udah masuk kerja tuh udah gak berantakan lagi. Urusan domestik apa aja? Yang ngasuh anak ada enggak? Ya, pertama. Terus yang kedua, alat pompanya udah siap belum? Yang ketiga, bayinya dari sejak dia usia 1 bulan pertama udah diajarin minum ASIP pakai media ASIP. Media ASIP perah. Jangan kasih botol dot please banget ya. Jadi aku sih bukan gimana-gimana sama botol dot, tapi ada yang kita sebut dengan 10 langkah menuju keberhasilan menyusui atau 10 LMKM. Ini juga WHO ya, standar WHO bukan standar MAAJI, sorry ya. Poin 9-nya itu menyampaikan bahwa botol dot itu beresiko dan kita harus menyampaikan resikonya kepada si ibu. Nah, maka dari itu sebelum masuk kerja, bayi baru usia 1 bulan udah langsung kita ajarin cara minum ASIP. Itu diajarin sehari sekali aja cukup. Sehari sekali. Dan yang ngasih ASIPnya jangan ibunya. Karena pasti berontak. Bayinya pasti berontak. Yang ngasih harus siapa yang mengasuh. Makanya ibu working nih, ibu pekerja kantoran nih PR-nya banyak. Kasih sehari belajar aja. Bisa pakai sendok, spuit, gelas kecil, dan lain-lain, cup feeder dan lain-lain. Selain botol dot please ya, itu bisa. Nanti lama-lama bisa supaya dia juga less resiko bingung puting. Resiko bingung putingnya berkurang gitu maksudnya. Nah, udah nanti masuk kerja, insya Allah semuanya udah beres, semua udah siap. Tinggal kita manage jam pumpingnya. Sebelum kerja kalau bisa bayi netek dulu. Ya, netek. Nanti ibu bekerja berangkatnya naik apa nih? Naik mobil kah? Atau kegencet di kereta? Kalau dia kegencet di kereta otomatis dia nggak bisa pumping ya. Tapi kalau dia duduk masih bisa pumping deh. Ya, jadi nyampe kantor siap kerja, nanti 2 jam kemudian pumping lagi. Itu wajib diatur tuh jam-jam pumpingnya. Sebelum pulang kantor pumping lagi, sambil kerja juga pumping. Bahkan dulu Mbak aku nyetir motor sambil pumping. Istimewa. Istimewa Itu artinya banget. apa? Karena aku menganggap sepenting itu. Aku nggak pumping, anak nggak makan. Itu adalah mindset yang aku tanam. Aku dinas ke luar negeri, di atas pesawat aku pumping. Aku nginep di hotel yang nggak di luar negeri, nginep di hotel yang nggak ada kulkasnya, chillernya. Aku ke 7-Eleven numpang minjem kulkasnya buat naruh ASI. Artinya apa? Gimana kita niat, pasti kita ada jalan, pasti otak kita akan berpikir gimana caranya supaya kita tuh bisa nyusun sampai 2 tahun gitu loh Mbak. Berarti yang penting untuk working mom itu adalah pertama memang niat ya. Aku juga sebagai ibu working mom gitu, yang kemana-mana kayaknya aduh ribet banget ya, bawa banyak kan, dari pompa gitu, terus entah itu perlengkapan lainnya gitu kan ya. Memang seniat itulah kita harus, bukan hanya demi anak ya, tapi ternyata juga demi kita, demi suami gitu. Jadi kayaknya ASI itu bukan hanya sekedar kita ngasih buat si kecil, enggak ya. Itu adalah bentuk tanggung jawab kita sama Tuhan juga. Nah, makanya aku bilang menyusui itu jangan cuma demi anak gue. Itu nanti kita kecewa ya. Kalau kita melakukan sesuatu untuk manusia nanti kita kecewa. Mindsetnya juga diubah, aku menyusui ini untuk memenuhi perintah Tuhan. Nah, nanti keikhlasannya itu beda gitu. Oke. Sebenarnya ini kalau tentang menyusui kita bisa bahasnya sampai 2 tahun kayaknya ya. Gitu ya. Podcastnya 2 tahun nih. Nah, Macit nih sebagai penutup nih ya, karena kita viewernya itu banyak bumil nih. Nah, buat pesan-pesan buat bumil nih yang harus persiapan menyusui nih. Pesan terakhir ya, bismillah ya guys. Tadi aku udah sampaikan bumil, jangan dipikirin kehamilannya aja. Ingat ada yang namanya apa Mbak Tika? 7 kontak laktasi. 7 waktu di mana ibu dan keluarga bertemu konselor laktasi. Dipraktekin. Jangan habis nonton gak ngapa-ngapain. Booking, telepon langsung nih. Ya. Oke, aku mau ke konselor laktasi habis ini. Selesai. PR1 selesai ya. Terus yang kedua, disiapkan kebutuhan menyusuinya. Kalau ibu pekerja yang kantoran harus punya strategi.
ya, dan lain-lain. Pokoknya sifatnya teknis itu harus disiapkan semuanya. Yang nomor satu harus diingat, menyusui itu adalah bentuk kita dalam memenuhi perintah Tuhan, perintah Allah. Maka dari itu Allah nih mau bilang nih, menyusui itu penting hambaku. Makanya ada di Quran, ada di hadis, ya. Maka dari itu kita harus set mindset kita, oh ya, aku mau menyusui. Ini bonusnya untuk anak aku pintar, sehat. Bonusnya untuk aku adalah sehat. Untuk keluarga aku mungkin hemat. Soalnya nggak hemat juga sih, menyusui kan mahal ya. Tapi yang lebih penting adalah ini adalah aku memenuhi perintah kepada Allah dan aku mencari pahala dari sini. Itu yang nomor satu dari antara nomor satunya. Terus selain itu juga ya, tadi teknik-teknik menyusui udah aku sampaikan. Bu Sui harus ingat ya, kalau lagi mengalami kendala menyusui, hari ini kesulitan menyusui nggak apa-apa, kita coba besok lagi ya. Besok kita coba lagi ya Bu, nggak apa-apa ya. Kalau besok masih nggak bisa juga, tenang aja, Ibu masih punya waktu ya, masih punya seminggu untuk kita coba. Seminggu masih nggak bisa juga, tenang aja ya, masih ada sebulan kita coba. Durasi menyusui sangat panjang, sampai 2 tahun alias 24 bulan. Sehingga selama 24 bulan tugas ibu adalah terus mencoba ya, terus mencoba dan mencoba lagi. Saat capek, saat lelah, gak apa-apa, istirahat dulu, nanti kita coba lagi. Dan yang terpenting aku sarankan, tolong pikirkan kontrasepsi ya, jaga jarak kehamilan, jangan kayak Haji 6 bulan bobol lagi ya kan, centil, biasa rahimnya terlalu aktif. Nah jadi makanya setelah melahirkan, tolong pastikan dipikirkan perencanaan anaknya seperti apa. Karena kalau hamilnya tidak direncanakan, nanti bayinya ASI-nya bisa berhenti tuh di tengah jalan. Karena kalau ibunya tiba-tiba hamil lagi, produksi ASI akan turun drastis, jadi bayinya nih kasihan gitu ya. Jadi pikirkan perencanaan kontrasepsi bersama pasangan. Itu aja dari aku, semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih banyak Macit. Semoga bumil yang udah mau persiapan kelahiran itu ternyata aku perjuangannya nggak hanya cuman sampai babynya lahir ya. Ternyata perjuangannya masih panjang ya. Tenang, tadi kita sudah bahas semuanya, itu menandakan bahwa kamu nggak berjuang sendiri. Masih banyak nih teman-temanmu, para bumil semua yang juga berjuang nih seperti kamu. Nah, terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, and share Bincang Bumil. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye-bye. Thank you. Assalamualaikum.